Seorang pria gagah berdiri di atas bukit. Seragam Kopassus lengkap membalut tubuhnya. Wajahnya dingin, tegas, dan penuh luka pertempuran. Mata elangnya menatap ke kejauhan. Angin berhembus pelan. Dulu, ia adalah bayangan di garis depan. Tak dikenal, tak dipuja. Tapi saat negara benar-benar terancam, dialah yang berdiri paling akhir. Kini, hanya lelaki tua yang sering nongkrong duduk diam di warung kopi pinggir desa. Tapi satu hal yang mereka lupa, bayangan tidak pernah benar-benar hilang. Dia hanya menunggu gelap yang tepat. Desa Gunung Manik, pagi hari. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Di sudut desa, sebuah warung kopi sederhana milik Pak Desastro sudah mulai ramai. Warga datang silih berganti, membicarakan isu biasa. Harga cabai, jalan rusak, dan gosip tetangga. Di pojok warung itu, duduk seorang pria tua. Rambutnya memutih, kulit legam terbakar matahari, dan matanya tajam namun teduh. Namanya Pak Wiryo. Tak banyak yang tahu asal-usulnya. Ia datang 3 tahun lalu, membeli rumah tua di pinggiran desa, dan sejak itu hanya dikenal sebagai tukang rongsokan. Namun, warga menghormatinya. Ia jarang bicara, tapi setiap kata yang keluar selalu dalam. Ia selalu duduk di kursi yang sama, menyeruput kopi hitam pahit buatan Pak Desastro setiap pagi, jam yang sama. Hari itu, 3 orang asing datang, mengendarai motor besar, rompi ormas, dan nada bicara tinggi. Mereka tak sopan, menendang kursi, membentak warga, dan mulai memeras pedagang kecil. Suasana berubah tegang. Pak Wiryo tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap, lalu kembali menyesap kopinya. Namun, sesuatu di matanya berubah. 3 anggota ormas semakin menjadi-jadi. Salah satunya menendang dagangan Bu Sumiati hingga berserakan. Yang lain mengancam remaja desa yang mencoba merekam kejadian itu. Warga tak berani melawan. Mereka hanya menunduk, berharap semuanya cepat berlalu. Tapi, ketika salah satu dari ormas itu mulai menunjuk-nunjuk ke arah Pak Desastro yang hanya bisa gemetar di balik etalase kaca warung, Pak Wiryo berdiri. "Cukup," katanya. Suaranya tidak tinggi, tapi cukup untuk menghentikan semua aktivitas. Ormas itu tertawa. "Wah, Simbah mau jadi pahlawan nih, mau sok jagoan." Pak Wiryo tidak membalas. Ia melangkah pelan, berdiri di antara Pak Desastro dan para ormas. Matanya menatap lurus. Tubuhnya memang renta, tapi gerakannya ringan, tenang, seperti seseorang yang tahu betul apa yang ia lakukan. Salah satu ormas mencoba mendorongnya. Sekejap kemudian, tubuh itu sudah terguling ke tanah. Suara tulang terkilir terdengar jelas. 2 lainnya mundur spontan. Pak Wiryo kembali berkata, "Pergi, sebelum kalian menyesal." Dan untuk pertama kalinya, 3 anggota ormas itu ragu. Suasana warung hening. Semua mata tertuju pada pria tua yang berdiri tegak di tengah keributan. Ormas yang tangannya dibanting kini mengerang kesakitan di tanah. 2 lainnya masih terpaku antara malu dan takut. Kalian datang ke sini menebar ancaman pada orang-orang yang bahkan tak bisa melawan. Kalian pikir itu keberanian? Ucap Pak Wiryo perlahan. Salah satu ormas yang merasa harga dirinya diinjak mencoba maju lagi. Tapi kali ini Pak Wiryo hanya melirik, dan entah kenapa langkah pria itu terhenti. Beberapa warga mulai berani keluar dari persembunyian. Pak Desastro menahan napas. Ormas yang tersisa akhirnya menyeret temannya yang cedera, lalu naik motor dan kabur. Warung itu sunyi, tapi di hati semua yang menyaksikan, pertanyaan yang sama mulai tumbuh. Siapa sebenarnya Pak Wiryo? Di tempat lain, markas kecil ormas mulai panas. 3 orang yang tadi kembali dengan luka dan malu. "Gak masuk akal bang, dia tua, tapi gerakannya kayak tentara." Pimpinan mereka, seorang pria bernama Dimas, mengerutkan kening. "Kalau begitu, kita perlu orang yang ngerti cara ngadepin orang begitu. Hubungi Bang Rojak." Nama itu membuat semua diam. Bang Rojak adalah sosok yang jarang dipanggil, kecuali dalam urusan yang kotor dan berat. Tak lama, ponsel ditekan. 1 kalimat dikirimkan. "Kami butuh kamu. Ada mantan pasukan di desa." Pagi berikutnya, sebuah mobil pick-up berhenti di ujung jalan desa. Bang Rojak turun, diam, tak banyak tanya. Ia hanya minta ditunjukkan siapa targetnya.
Saat matanya bertemu dengan Pak Wiryo yang sedang duduk tenang menyeruput kopi, ia berhenti sejenak. Tak ada kata, tak ada salam. Ia hanya berdiri menatap. Lalu tanpa bicara, ia balik badan. Dan kepada ormas yang membawanya, ia berkata, "Jangan sentuh dia. Kalian gak ngerti siapa yang kalian ganggu." Hari itu, Bang Rojak tidak kembali ke kota. Ia memilih menetap sementara di desa. Bukan untuk menyerang, tapi untuk mencari tahu. Ia mulai bertanya ke warga, diam-diam, tentang siapa Pak Wiryo sebenarnya. Tapi tak banyak yang tahu. Hingga ia bertemu Mbah Tono, veteran tua yang tinggal di ujung kampung. "Wiryo? Astaga, kau bilang dia di sini? Dulu kami sepasukan di timur. Dia itu bayangan, senyap, cepat, dan kejam jika dibutuhkan." Bang Rojak hanya mengangguk. Malam itu, ia duduk sendiri di teras penginapan, menatap langit. "Kenapa orang sepertimu memilih diam di tempat seperti ini, Wiryo?" Meski dilarang Bang Rojak, Dimas tak terima dipermalukan. Ia mengirim anak buahnya lagi, kali ini untuk merusak rumah Pak Desastro sebagai peringatan. Malam hari, mereka datang dengan cat semprot dan batu. Tapi mereka tak tahu, Pak Wiryo melihat semuanya dari balik kegelapan. Begitu satu batu dilemparkan, suara peluit kecil terdengar. Seketika, lampu-lampu sekitar menyala. Pak Wiryo berdiri di jalan dengan sebatang kayu panjang di tangan. "Pulang, atau kalian tidur di sini malam ini, tapi bukan di rumah, di tanah." Tak ada yang berani bergerak. Mereka lari, meninggalkan suara mesin motor yang memekik ketakutan. Keesokan harinya, Pak Desastro menerima surat ancaman di bawah pintu warungnya. "Kalau lo masih jual kopi ke si tua itu, warung ini kami bakar." Tangan Pak Desastro gemetar saat menunjukkan surat itu pada Pak Wiryo. Namun pria tua itu hanya tersenyum tipis. "Kalau ketakutan yang mereka jual, kita jangan beli." Hari itu, warung tetap buka. Dan Pak Wiryo tetap datang, duduk di kursi yang sama, menyeruput kopi dengan tenang. Dimas makin frustrasi. Ia tahu, kalau terus membiarkan ini, wibawa ormasnya habis. "Kita serbu rumahnya langsung," bentaknya. Tapi Bang Rojak akhirnya bicara, keras dan tajam. "Kamu kira dia pensiunan biasa? Kamu bawa orang sebanyak apapun, kalau dia buka semua kemampuannya. Kalian cuma jadi pelajaran sejarah." Namun Dimas sudah dikuasai ego. Malam itu, ia mulai kumpulkan massa. Dan desa Gunung Manik bersiap menghadapi badai. Pak Wiryo mulai menyadari bahwa ketenangannya tak bisa bertahan lama. Malam-malam ia tak tidur, bukan karena takut, tapi karena menimbang. Apakah ia harus membuka kembali lembaran lama yang sudah ia kunci rapat bertahun-tahun? Di depan cermin kecil rumahnya, ia menatap bayangannya sendiri. "Kalau mereka datang, aku tak akan lari. Tapi aku berdoa, semoga cukup satu kali saja." Dan di luar sana, sekelompok motor mulai bergerak pelan, menuruni bukit, menuju desa. Badai itu sudah dekat. Malam sunyi itu pecah oleh deru puluhan motor. Dimas dan anak buahnya tiba di pintu masuk desa, membawa bendera ormas, senjata tajam, dan kemarahan yang membutakan. Tapi mereka tidak mendapati perlawanan. Jalanan desa kosong. "Ke rumah si tua itu," teriak Dimas. Namun langkah mereka terhenti di pertigaan. Di sana berdiri puluhan warga, masing-masing membawa obor dan alat pertanian. Di barisan depan berdiri Pak Wiryo. Diameter, tapi sorot matanya menyala. Dimas maju dengan percaya diri. "Kalian pikir bisa lawan kami? Kami ormas resmi?" Pak Wiryo melangkah ke depan. "Ini bukan soal resmi atau tidak. Ini soal teror, dan kalian tidak akan menebarkannya di sini." Salah satu preman mencoba maju, mengangkat parang. Tapi dalam sekejap, ia sudah terkapar. Gerakan cepat, satu hentakan, dan senyap. Warga bersorak. Mental ormas mulai goyah. Bang Rojak akhirnya tiba. Ia mencoba menghentikan Dimas. "Berhenti, ini bukan medanmu. Kau tak tahu siapa dia." Tapi Dimas tak peduli. Ia angkat senjata dan menyerang. Pak Wiryo bergerak, tangan kosong melawan parang. 2 kali gerakan, dan Dimas tersungkur. Tangannya terkilir. Bang Rojak menunduk. Dia bukan orang biasa. Dia legenda. Sisa-sisa ormas lari terbirit-birit. Dimas masih terduduk, menahan sakit dan malu. Pak Wiryo mendekat, berjongkok di hadapannya. "Kau masih muda, tapi kesombonganmu bisa membunuhmu lebih cepat dari usia. Pulanglah, belajar dari ini." Tak ada lagi teriakan, hanya suara jangkrik
dan rasa malu yang mendalam. Pagi harinya, desa kembali tenang. Warga membersihkan jalan, menata kembali warung. Pak Wiryo kembali ke warung Pak De Sastro, duduk di kursi biasa. Tak ada senyum, tak ada ucapan kemenangan. Hanya secangkir kopi dan pandangan jauh ke arah hutan. Bang Rojak mendekat, duduk di bangku sebelah. Aku pernah takut mati, tapi baru kali ini aku sadar ketenanganmu lebih mengintimidasi dari ribuan peluru. Pak Wiryo menoleh, lalu tersenyum tipis. Kalau bisa menyelesaikan tanpa peluru, itu lebih baik. Beberapa hari kemudian, surat resmi datang dari seseorang di Jakarta. Isinya singkat, "Terima kasih, Serka Wiryo, negara masih mengingatmu." Tapi Pak Wiryo hanya menatapnya sejenak, lalu membakarnya. Ia tak butuh penghargaan, ia hanya ingin hidup damai. Dan untuk hari itu, desa Gunung Manik benar-benar damai. Beberapa minggu berlalu, kehidupan desa kembali seperti biasa. Namun, satu hal berubah, warga mulai lebih berani dan percaya diri. Mereka sadar kebaikan tak harus lantang, cukup teguh. Di warung, Pak Wiryo duduk seperti biasa. Tapi kali ini, kursi di sebelahnya tak pernah kosong. Anak-anak muda datang, mendengar cerita, belajar diam-diam dari sikapnya. Ia tak mengajar, tapi mereka belajar. Di kota, seorang petinggi militer membaca laporan dari desa kecil bernama Gunung Manik. Ia tersenyum kecil saat melihat nama Serka Wiryo. Dia masih hidup rupanya, selalu jadi bayangan. Bahkan setelah pensiun, kita perlu lebih banyak orang seperti dia. Suatu pagi, Pak Wiryo tak datang ke warung. Warga resah. Hingga sore, tak ada kabar. Namun saat malam, lampu di rumahnya menyala. Di berandanya ada sepucuk surat. Untuk Pak De Sastro. Isinya singkat. "Jika aku tak di sini lagi, lanjutkanlah. Kalian jangan takut. Karena bukan aku yang hebat, tapi keberanian kalian yang aku jaga." Pak Wiryo pergi. Tapi jejaknya tetap tinggal. Tak bernama, tapi abadi.